Jumpa kami pemirsa, di dalam pelaksanaan pilkada di Papua, sistem noken dianggap sah jika noken digantungkan di kayu dan berada dalam area TPS. Selain itu, pemilih yang hak suaranya dimasukkan dalam noken sebagai pengganti kotak suara harus datang ke lokasi TPS tempat dia berdomisili dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Tanggal 29 Januari 2013 kemarin merupakan awal baru kelanjutan pembangunan di bumi Cendrawasih. Pesta rakyat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua periode 2013-2018 baru saja usai dilangsungkan. Ada hal yang menarik bisa dipelajari dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Papua, yakni pemilihan dengan sistem noken. Selama ini noken hanya dikenal sebagai tas hari-hari yang dibuat masyarakat asli Papua dari benang yang berasal dari akar pepohonan. Oleh KPU, noken menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pilkada Papua, khususnya untuk masyarakat Papua yang berasal dari daerah pegunungan. Dalam petunjuk teknis KPU Papua nomor 1 tahun 2013, noken digunakan sebagai pengganti kotak suara. Seperti yang berlangsung di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang berlangsung pada tanggal 29 Januari 2013 kemarin, masyarakat terlihat antusias mendatangi beberapa tempat pemungutan suara, di mana pada TPS-TPS tersebut disediakan noken, yang di sampingnya disediakan kotak suara. Menurut Ketua KPUD Jayawijaya, Pendeta Alexander Mauri, dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang berlangsung tanggal 29 Januari 2013 kemarin, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, berlangsung lancar, di mana daftar pemilih tetap atau DPT berjumlah 185.548 pemilih. Lebih lanjut, Alexander mengatakan pelaksanaan pilkada di Jayawijaya dengan sistem noken yang sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak harus KPUD setempat menyediakan noken, di mana noken disediakan oleh warga setempat. Dan sistem noken dianggap sah jika noken digantungkan di kayu dan berada dalam area TPS. Selain itu, pemilih yang hak suaranya dimasukkan dalam noken sebagai pengganti kotak suara harus datang ke lokasi TPS tempat dia berdomisili dan tak bisa diwakilkan. Nah, noken ini kalau harus menggunakan sistem noken, maka ada dua cara. Cara yang pertama yaitu 6 noken harus ada di TPS. Dan itu ditaruh sejajar atau di belakang posisi kotak suara. Sehingga ketika masyarakat memasukkan suaranya, ya, dia dapat langsung mencoblos. Ataupun apabila dia tidak mencoblos, pada saat penghitungan nanti, itu petugas KPPS wajib mencoblos sesuai noken dari pasangan nomor urut masing-masing. Itu yang sudah kami sampaikan, arahkan kepada penyelenggara pada saat sosialisasi, juga pembekalan kepada penyelenggara kita. Nah, yang kedua, apabila di situ hanya ada satu noken. Kalau hanya ada satu noken, maka surat suara wajib dicoblos terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam noken. Nah, Sistem noken merupakan bagian dari kearifan lokal dalam demokrasi kemasyarakatan. Mahkamah Konstitusi pun mengakui dan mengesahkan dengan alasan sistem noken menganut sistem pemilihan langsung, umum, bebas, dan terbuka. Chandri Endru Suripati, Top TV.